Oke, selamat pagi kawan-kawan. Saya kedatangan motor Xeon GT 125. Ini kondisi motor akinya sering tekor ya. Akinya sering tekor. Itu satu hari dicas sekali. Itu kalau akinya soak, motornya tidak hidup. Itu karena sistem motor ini kan dia bilang sistem sensor ya. Sistem sensor harus berarus listrik ya. Jadi dia punya penyisian itu tidak ada. Bisa dicas aki penuh, itu dalam sehari sudah tekor lagi. Jadi motor tidak hidup, otomatis yang punya motor pasti dorong ya, pasti dorong. Sekarang saya mau telusuri dia punya penyakit itu di mana. Ini waktu sementara dia punya kiprok saya sudah buka, cuma ini sate tangan sate kakinya belum ada, jadi saya belum bisa lagi mau dipasang. Nah ini engkolannya tidak ada. Nah, itu lagi mau cari, mau diperbaiki dulu supaya bisa tahu dia punya arusnya yang mana nggak jalan ya. Kita cek semua itu sih biasa dari penyisian doang yang nggak masuk ke arus dia punya ini, arus aki. Oke, simak terus kawan-kawan ya. Kita cari penyakitnya supaya kawan-kawan bermanfaat untuk kawan-kawan video ini. Oke kawan-kawan, saya sudah dapat penyakitnya ya. Penyakitnya ada di bagian sini, itu dari sepul naik ke masa ya. Dia punya masa di sini yang putus ini. Nah ini putus ya. Nah saya zoomkan dulu nih supaya nggak tahu. Aduh nih. Nah ini dia punya masa putus. Kemarin sempat saya ketemu Xeon GT 125, itu dia ndak putus di sini ya. Nah ini yang saya ketemu di sini, cuma kemarin saya belum masukkan di channel, belum bikin YouTube. Saya ketemunya di sini. Nah ini hati-hati, biasa di BIOS ya kalau urus Xeon GT. Nah ini biasa dia masalah juga di bagian sini ya. Kalau dia penyisian tidak ada, itu motor ini yang saya ketemu di masa sana. Di masa sana bisa juga. Ini kiprok saya sudah buka. Ini penyisian kiprok tidak ada. Penyisian kiprok ini kan dibilang warna putih ya, warna putih. Ini bentar saya turunkan dikit ya supaya kamu bisa lihat. Saya turunkan dikit supaya lebih itu. Nah, turunkan semua. Nah ini cara kerja kabel, saya kasih tahu kawan-kawan ya. Ini cara kerja kabel, ini warna putih. Putih itu penyisian. Putih itu dari sepul masuk, dia melalui kiprok, pengeluarannya itu warna merah. Warna merah. Seandainya warna putih tidak ada penyisian, tidak ada api, itu berarti ada di bagian bawah, bagian jalur bawah itu ada yang putus atau sepulnya terbakar ya. Tapi ini sepulnya tidak terbakar, cuma dia punya ini warna hitam. Ini kabel warna hitamnya putus di bagian dekat sepul itu, makanya dia punya penyisian tidak ada. Aki sering tekor, itu dalam sehari aki tekor, nanti dicas lagi tekor lagi. Itu sampai motornya dia sering dorong motor ini ya. Motor ini sering dia dorong, makanya saya suruh bilang akinya jangan dicas terus, kita cari penyakitnya. Akhirnya sudah dapat penyakitnya. Itu dalam waktu itu tidak lama ya, tidak lama. Yang penting kita tahu cara kerja arus listrik, itu kita pasti sudah paham. Itu tidak bakal lama kita dapat penyakitnya. Yang penting usahakan kabel-kabel jangan dipotong, jangan sampai ambul aduk lah kayak tikus tanah begitu ya. Nah itu karena kita ini kerja bengkel, bukan merusak alat-alatnya ya. Nah ini dia punya yang kabel ini dia punya kabel kena kap ya, kena kap, dia tergesek. Nah tergesek. Ini pun yang warna coklat putih itu flasher ya. Ini kabel flasher, itu tidak pengaruh di penyisian. Itu paling nanti kita isolasi kembali semula, yang penting jangan dipotong lah, kasihan juga. Itu dibilang kabel bodi masih sehat-sehat dipotong habis-habisan ya. Itu
Ya, itu memang jelek penyakit begitu itu. Itu kerjaan memang tukang rusak sudah. Kau main potong-potong kabel. Ini saya tidak potong sama sekali. Saya memang cek kabel itu pakai ini ya. Nah, nih. Nih, saya cek kabel memang pakai ini. Jadi ini kalau begitu kita sudah tahu mana yang tersambung, mana yang tidak. Itu sudah tahu ya. Nah, oke, kita coba sambung yang masanya sudah sambung, kita coba nyalakan ya. Lihat, coba kita lepas akinya, masih nyala enggak? Karena sistem motor ini kan enggak pakai aki, tetap dia nyala. Karena ini sistem aki penyisian enggak ada, akhirnya dia enggak nyala ya. Kita sambung dulu. Oke, simak terus kawan-kawan. Oke kawan-kawan, motor nih Xeon GT sudah jadi ya. Ini cuma sekedar asnya, dia punya masa itu yang warna hitam putus doang ya. Ini satu tangan sudah bagus ya. Dia punya aki, saya sudah tidak cas lagi. Ini sudah enak sekali ya. Ini kabel pun saya tidak potong sama sekali, masih utuh original. Jadi kita tidak main potong-potong kabel, otomatis motor ini dia punya kabel masih utuh, masih bawaan dari pabrik. Cuma dia itu putus dekat bagian sini aja ya. Dia bagian di dalam saja, bagian di dalam sini ya. Itu yang kemarin yang saya kasih tahu. Jadi otomatis ini motor sudah penyisian sudah stabil, sudah ada masalah. Oke, cukup sampai sini. Yang penting ini video ini semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang motor Xeon GT nya susah hidup. Itu ya, yang penyisian dia punya aki, bukan susah hidup ya, akinya ndak isi, jadi sering-sering tekor aki atau akinya deh kehabisan daya, akhirnya motor didorong ya. Soalnya motor ini dibangkitkan dari aki. Oke ya, sampai di sini, terima kasih.